Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi hadithu kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita bisa mengisi waktu untuk sama-sama sharing, mengisi waktu menunggu berbuka dengan hikmah-hikmah, dengan kajian yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Kajian ini berjudul atau topiknya tentang apa artinya kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau apa yang kita sering dengar dengan marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ingin jelaskan paling tidak ada 14 prinsip, ya, 14 dasar di balik makna. Sebetulnya lebih banyak, tapi untuk pertemuan ini saya membatasi dengan 14 prinsip dasar di balik arti kita mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, artinya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, artinya kita meyakini bahwa Islam adalah satu ajaran, satu tuntunan, satu jalan hidup, dan satu-satunya yang lengkap, komprehensif, sempurna, paripurna, dan saling menyempurnakan. Ya, dalam bahasa Arabnya, al-Islamu nidhamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Islam yang kita pegang ini, jalan hidup yang kita taati ini adalah satu jalan hidup yang berbicara tentang segala hal. Islam berbicara tentang kehidupan akhirat, Islam berbicara tentang kehidupan dunia. Islam berbicara tentang kehidupan umat, Islam berbicara tentang kehidupan pemerintahan. Islam berbicara tentang akhlak, Islam berbicara tentang keadilan. Islam berbicara tentang kelembutan, Islam berbicara tentang ketegasan. Islam berbicara tentang bisnis, berbicara tentang mengelola harta, berbicara tentang hukum, berbicara tentang pemikiran, berbicara tentang wawasan. Semua hal dibicarakan dalam Islam dan semuanya disikapi oleh sikap Rabbani, sikap yang berperi ketuhanan dan peri kemanusiaan. Artinya, semua aspek kehidupan kita harus bersujud tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti ia adalah akidah, ia adalah ibadah, dia adalah dagang, dia adalah bisnis, dia adalah keadilan, dia adalah ilmu pengetahuan, dan dia adalah undang-undang. Inilah arti Islam komprehensif. Tidak meyakini ini berarti kita mau tidak mau adalah terpengaruh yang memisah-misahkan satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Di masjid kita berislam, di pasar kita kapitalis. Ya. Di musola kita sholat, pindah transaksi uang kita menggunakan hukum yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dalam ayat 208 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam kafatan.
secara menyeluruh. Ya, para ulama tafsir mengatakan kafatan itu artinya dalam segala aspek kehidupan kita. Ibadah kita, muamalah kita, masa kecil kita, masa remaja kita, sudah dewasanya kita, aturan pernikahan, aturan hubungan anak dan ayah dan anak, hubungan suami dan istri, hubungan kita dengan tetangga, semuanya kafah, semuanya harus diatur dalam Islam. Bahkan Allah menegur di dalam ayat 85-nya, Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kalian, dan ini ditegurkan kepada orang-orang terdahulu, artinya Islam sepanjang zamannya ajaran yang komprehensif, bukan mengajarkan tentang sholat saja, bukan mengajarkan tentang zikir saja, bukan mengajarkan tentang baca Quran saja, tapi Islam berbicara tentang ekonomi, Islam berbicara tentang produksi, Islam berbicara tentang konsumsi, segala aspek kehidupan kita, masa kecil, sudah dewasa, sudah besar, bahkan sebelum lahir sampai di dalam kuburan, harta warisannya diatur semuanya di dalam Islam. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Kenapa kalian mengambil sebagian aturan Islam, meninggalkan sebagiannya? Siapa yang melakukan itu diancam oleh Allah akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan Al-Qur'an tibyanan sebagai penjelasan likulli syai'in terhadap segala sesuatu, wahudan petunjuk, warahmatan dan kasih sayang, wabusra dan kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang Islam. Itu prinsip pertama. Jadi artinya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, artinya kita mengatakan bahwa seluruh hidup kita, garis-garisnya sudah digariskan, aturan-aturannya sudah diatur oleh Allah melalui Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah melalui keteladanan, disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam pesan-pesannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, artinya kita menjadikan Quran dan Al-Hadis rujukan, referensi utama dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan. Berbicara pendidikan, lihat Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang ekonomi, lihat Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang kesehatan, lihat Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara sosial, berbicara politik, berbicara segala sesuatu, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Namun ingat, Al-Quran harus difahami tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah, harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan oleh sebab itu, mulai di sini kita sudah mengatakan kita butuh para ulama ahli tafsir, kita butuh para ulama ahli usul fikih, kita butuh para ulama ahli hadis, karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan kesederhanaan dan keterbatasan bahasa pemahaman kita tentang bahasa Arab. Wa yufhamul Qur'anu, dan Quran harus difahami tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi tanpa takalluf dan tanpa ta'assub. Jangan mempersulit diri dan jangan asal-asalan. Jangan memahami Quran asal-asalan dan jangan mempersulit diri. Ya, asal-asalan misalnya orang mengartikan ya ayyuhalladzina wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ya, kemudian orang yang tidak paham kaidah bahasa Arab mengatakan, oh berarti kita boleh nikah itu 2 ditambah ya 4. Jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Nah, itu pemahami Quran yang salah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Maka oleh sebab itu, memahami Al-Quran kita butuh ulama ahli tafsir, pakar-pakar dalam. Kita kembali kepada Quran dan hadis, meninggalkan ahli tafsir yang dikarangan oleh para ulama. Maka kembali kepada Quran artinya kembali kepada tafsir-tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama, pakar-pakar bahasa Arab, para ahli ilmu pengetahuan, ahli balaghah, ahli sastra Arab. Yang kemudian, sunnah juga bukan serampangan. Sunnah wa yurja'u fahfus sunnati ila rijalil hadis siqat, dan memahami hadis harus dikembalikan kepada tokoh-tokoh hadis yang terpercaya. Nah, kembali kepada sunnah bukan sekedar nyari googling hadis. Lihat, ambil di Bukhari, ambil di Muslim, kemudian dipahami sesuai kemampuan otak kita yang sangat terbatas bagi yang tidak mampu ini ya tentunya. Tapi harus kita tanya kepada para ahli hadis, apa maksud di balik hadis itu?
Ketika dikatakan misalnya Nabi melakukan sholat malam 11 rakaat. Kita jangan tafsirkan sendiri kemudian mengatakan maka semua sholat malam yang tidak 11 rakaat berarti bid'ah. Saya kira tidak demikian. Kembali tanya kepada para ulama. Bahkan Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malamnya 4 rakaat. Kemudian kita dengan mudahnya mengatakan berarti selain yang 4 rakaat, yang 2 itu berarti bid'ah. Tidak begitu. Kembali kepada sunnah Rasul, artinya kita bertanya apa kata para ulama tentang komentar ulama, syarah penjelasan para ulama. Karena hadis itu bukan satu-satunya, hadis itu banyak. Ya, seperti hadis tadi. Ya, ternyata Nabi melakukan sholat malam 11. Di hadis lain Nabi melakukan 13. Di hadis lain Nabi melakukan 16 dan seterusnya. Di hadis itu Nabi 4 rakaat. Di hadis lain Nabi mengatakan 2 rakaat dan semuanya hadis-hadis sahih. Kita tidak mungkin bisa mengambil kesimpulan, maka kita harus bertanya kepada Ibnu Hajar, bertanya kepada para Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, para pensyarah, para pengambil kesimpulan yang faham, yang menghafal hadis ribuan hadis sehingga kita tidak salah memahami hadis. Maka tidak otomatis ketika kita menemukan Rasul melakukan, tidak otomatis boleh. Tidak otomatis harus. Rasul meninggalkan, tidak otomatis haram dan tidak otomatis tidak boleh. Ya banyak contoh-contohnya. Ya. Yang sering kita gunakan misalnya ya, hadis tentang memotong kuku bagi orang yang mau berkurban. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berniat baru berkurban, maka ketika datang awal bulan Dzulhijjah maka jangan memotong kuku dan memotong rambut. Kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa haram memotong kuku dan rambut. Kita harus tanya kepada para ulama ahli hadis. Jadi poin kedua, kembali kepada Quran dan hadis, artinya kembali kepada syarah-syarah para ulama, penjelasan para ahli tafsir, penjelasan para ahli hadis tentang apa makna Quran dan makna hadis yang dimaksud hadis atau dalam ayat. Yang ketiga, kembali kepada Quran dan hadis. Artinya kita hanya menjadikan Quran dan hadis rujukan. Setelah itu bukan rujukan. Kita betul meyakini bahwa iman yang benar, iman akhlak yang bisa melahirkan ilmu firasat. Dia bisa memandang sesuatu yang kita tidak tahu, dia bisa tahu. Bisa dapat informasi-informasi yang orang tidak tahu. Itulah yang disebut dengan keajaiban-keajaiban. Apa yang disebut dalam istilah akidah dengan karamah. Tapi ingat, itu tidak bisa dipakai rujukan kemudian disandingkan dengan Quran dan hadis. Rujukan kita dalam hukum Islam yang harus diamalkan bukan mimpi, bukan mukasyafah, ya, apalagi ilham, ya, bersitan-bersitan pikiran. Semua itu benar adanya, tapi tidak boleh diamalkan kecuali tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kita mimpi misalnya, kemudian kita menyimpulkan mimpi itu jangan melakukan sesuatu, maka kesimpulan itu jangan bertentangan dengan apa yang diajarkan Quran dan hadis. Misalnya malam mimpi, kemudian disimpulkan oleh seorang yang dianggap hebat, kemudian disimpulkan, oh berarti kamu hari ini nggak boleh puasa. Padahal ini hari bulan Ramadan. Tidak boleh. Kesimpulan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, hukum Quran dan hadis tidak boleh dipakai. Sekali lagi, artinya kembali kepada Quran hadis dalam poin ketiga. Artinya kita hanya menjadikan Quran dan hadis sebagai rujukan paling tinggi. Semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan mempunyai kelebihan, tapi tidak boleh disandingkan, ditentangkan keputusannya, kesimpulannya dengan apa yang dianjurkan oleh Quran dan hadis. Yang keempat, kembali kepada Quran dan hadis. Artinya kita harus kembali memurnikan akidah dan keyakinan kita. Di antaranya, kita tidak boleh menggunakan jimat-jimat, jampe-jampe, benda-benda berkhasiat, meramal, perdukunan, mengklaim mengetahui alam gaib. Wah, kayaknya bulan depan nih, Jumat depan nih, kayaknya akan datang Dajjal nih. Tahun 2021 nih, akan datang Imam Mahdi nih. Tidak boleh. Itu adalah hal gaib yang dirahasiakan. Kiamat tahun 2025.
Itu tidak boleh. Ya, semuanya itu bertentangan dengan nilai-nilai Quran dan hadis yang Al-Quran sendiri mengatakan. Apa sayang? Apa? Nggak kedengaran? Abang ngawas dulu, jom. Kata teh. Baik. Al-Quran saja merahasiakan. Akadu yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Apa sayang? Mau ke lapangan? Ini sama teh. Lapangan. Sama peda. Ya, sama peda. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Orang bertanya tentang kapan kiamat? Allah mengatakan, Qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah tidak akan menjelaskan tentang kapan itu kiamat. Ya, termasuk tanda-tanda kiamat. Itu tanggalnya, harinya, itu kebanyakan dirahasiakan menjadi hal gaib. Maka perdukunan, peramalan, jimat-jimat, ya, jampi-jampi. Kalau kita mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, maka harus ditinggalkan kecuali jampe atau ruqyah yang diambil dari Quran dan hadis. Maka ketika ada yang sakit, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan ayat-ayat ruqyah. Itulah artinya kita kembali kepada Quran dan hadis. Kita menjampe, kita mendoakan, tidak boleh dengan buhun, dengan jampe-jampe yang diwarisi oleh leluhur-leluhur sebagian kita yang kemudian tidak berdasarkan, justru meminta kepada jin, meminta kepada setan. Itulah artinya poin keempat, artinya kita kembali kepada Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu" di dalam surah Al-An'am. Siapa yang disentuh oleh bahaya, musibah, tidak ada yang bisa menghilangkan. Tidak usah pergi ke dukun, tidak usah pergi ke orang pintar, tidak usah ke ahli apapun. Tidak mau hujan datang ke ahli disebutnya nyarang hujan. Enggak ada itu. Semuanya kalau Allah katakan turun hujan. Artinya kita kembali kepada Quran dan hadis. Artinya kita hanya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perdukunan, peramalan, jampe, jimat-jimat harus kita hilangkan. Karena semua itu bertentangan dengan nilai ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Fatir juga, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalaha." Siapa yang diberi kebaikan tidak ada yang bisa menghalangi, siapa yang diberi musibah tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allah." Ya, sesungguhnya ya, siapa yang menempelkan tamimah, jimat, maka tidak akan disempurnakan oleh Allah. Tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menempelkan barang-barang yang dikatakan berkhasiat, yang dikatakan punya keajaiban-keajaiban, maka Allah tidak akan menjadikannya sebagai perlindung. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, kembali kepada Quran dan Sunnah. Artinya bukan menentang para pemimpin dan atasan kita. Justru Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Kembali kepada Quran dan Sunnah artinya mentaati pemimpin, mentaati pemerintah, mentaati atasan kita, bahkan mentaati setiap orang yang menjadi atasan dalam organisasi kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka semua pendapat pemimpin harus dilakukan kecuali ketika bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada masalah-masalah yang tidak ada penjelasannya dalam Quran dan hadis, maka kita wajib taat pemimpin. Ya. Wajib taat pemimpin. Lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, lampu kuning hati-hati. Enggak ada Quran hadisnya. Maka itu adalah haknya pemimpin. Allah sudah mengatakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah menegaskan A dan tidak ada bertentangan dengan Quran dan hadis, maka seorang yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis harus mengamalkan perintah Allah, wa ulil amri minkum. Yang kedua, masalah-masalah yang dalilnya bisa diartikan multitafsir. Maka kita tidak boleh mengatakan saya beda mazhab dengan pemerintah. Ketika pemerintah, maka dikatakan dalam kaidah hukmul imami yarfa'ul khilaf. Pendapat seorang pemimpin secara umum bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Misalnya, maaf ya, zakat profesi. Ini menjadi perbedaan para ulama. Zakat dengan atau apa saja yang menjadi perbedaan, tapi kalau pemerintah sudah menetapkan begini yang dipilih, tidak boleh mengatakan saya nggak ikut pemerintah, saya beda madhab nih dengan pemerintah. Maka pemerintah ketika memutuskan dalam ayat-ayat Quran, hadis yang multitafsir para ulama ada dalam garis tafsirnya, salah satu tafsir dipilih oleh pemimpin, dijadikan satu kebijakan, dijadikan satu hukum, dijadikan satu undang-undang, maka kita yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah harus ikut kepada apa yang dipilih oleh pemerintah.
Yang tiga, masalah-masalah yang belum ada larangannya, belum ada penjelasan diharamkannya. Maka ketika pemerintah melarang, maka itu kita harus ikut pemerintah. Jadi poin kelima, kita kembali kepada Quran Sunnah, artinya kita mentaati pemerintah. Catatannya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bertentangan dengan atau ketika itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama bukan kemaksiatan yang mubah, yang sunnah, apalagi yang wajib, ya, yang hal-hal yang itu, maka semuanya harus ditaati, kecuali kalau pemerintah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas qat'i dalam Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diikuti. Yang keenam, kembali kepada Quran dan Sunnah, ya. Artinya semua orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Al-Quran dan Sunnah, mungkin saja ada salahnya. Ini secara teori. Ya, tidak ada orang yang maksum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi syekh ini ada kekeliruannya, bisa jadi syekh ini ada kekeliruannya. Tapi ingat, kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kalau memang ada kekeliruannya, tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki. Cukuplah kita mengikuti pendapat yang oleh para ulama dikatakan pendapat yang paling tepat, pendapat paling benar, pendapat paling dekat dengan Quran dan hadis, tanpa mencaci, tanpa mencela, tanpa menyerang pribadinya. Karena bisa jadi ijtihad itu benar pada saatnya. Bisa jadi ijtihad beliau ini akan benar lagi pada kondisi yang lain. Karena bisa jadi niat baiknya yang mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pendapat seorang ulama, pendapat seorang tokoh yang berbeda, yang tidak kurang tepat menurut mayoritas, menurut para ulama yang lain, maka silahkan ditinggalkan, tidak usah dipakai, karena tidak ada yang maksum, tidak boleh yang dikultuskan. Misalnya, pokoknya pendapat imam ini harus benar selamanya, pokoknya yang lain sesat semuanya, pokoknya saya ini harus kata syekh ini, kalau nggak kata syekh ini salah semuanya, tidak boleh. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya setiap orang yang berijtihad bisa benar, bisa salah. Ketika benar dapat 2 pahala, ketika salah dimaafkan oleh Allah. Tidak boleh dimaki, tidak boleh dicaci, tapi tinggalkan tanpa harus mencaci dan tanpa harus memaki. 7. Kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya bagi orang yang belum bisa sampai pada derajat mujtahid, belum sampai pada derajat menjadi peneliti, maka ikutilah satu imam di antara imam-imam yang terbukukan. Ya, satu imam di antara imam-imam yang ilmunya mumpuni. Ya, maka ada madhab al-mu'tabarah al-mudawwanah. Ada paling tidak ada 4 yang kita kenal. Walaupun madhab itu banyak, tapi yang bukunya mumpuni, bisa dilacak pendapatnya. Ada murid-muridnya, referensinya jelas. Ada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka jangan kita mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, kemudian kita mengambil Quran dan Sunnah, kemudian kita meninggalkan pendapat para ulama, padahal kita bukan ahli ijtihad. Ya, karena banyak hal yang detail itu tidak ada dalam Quran dan hadisnya, tapi perlu melakukan penelitian yang mendalam. Pahami bahasa Arabnya, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dan sebagainya. Misalnya waktu sholat saja. Itu kalau orang tidak memakai pendapat para ulama, tidak menggunakan ijtihad para ulama, kita sholat kapan? Cara sholat kita bagaimana? Cara wudhu kita bagaimana? Cara tayamum kita bagaimana? Ya, maka kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita kembali, kalau kita bukan ahli ijtihad, kembali mengambil kepada salah satu produk ijtihad para ulama yang sudah terbukti keilmuannya, sudah mumpuni wawasan kemampuannya, dan akhlaknya pun soleh bukan hanya. Dan sambil itu dia juga harus belajar. Ya, jadi bagi orang yang belum mampu, kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya harus taklid. Tapi bagi orang yang sudah taklid, jangan cukup, tapi dia harus belajar. Apa sih dalilnya mengatakan misalnya wudhu sentuh laki-laki sama perempuan itu batal, sedangkan mazhab lain mengatakan tidak perlu, didalami, dipelajari, dan seterusnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan fikih, yang ini A, yang ini B, yang ini haram, yang ini makruh, yang ini mubah, yang ini harus, yang ini tidak boleh, dan sebagainya.
itu tidak boleh menyebabkan perpecahan di dalam agama. Karena masing-masing pendapat itu berdasarkan dalil dan cara pandang masing-masing yang sudah diakui oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bahkan saya bisa mengatakan, ya, ayat-ayat Al-Quran itu mungkin, wallahu alam, sudah disengaja oleh Allah sehingga ungkapannya itu multitafsir. Contoh misalnya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kalau saya sering beberapa kali mengatakan di kajian-kajian, bisa Allah mengatakan wamsahu bikulli ru'usikum, kan selesai. Atau Allah mengatakan wamsahu bi ba'ti ru'usikum, selesai. Atau mengatakan wamsahu bi juz'in min ru'usikum, tapi tidak. Allah memilih bi ru'usikum. Demikian juga ayat misalnya, aulamastumun nisa. Yang satu mengatakan aujama'tum, artinya berhubungan suami istri. Yang satu mengatakan bersentuhan kulit. Padahal Allah bisa saja mengungkapkan dengan kata yang paling sharih, dikatakan aujama'tum atau pilihan kata bersentuhan kulit. Kenapa tidak dikatakan? Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sudah lazim dan niscaya. Terjadi bukan hanya sekarang, terjadi sejak zaman para sahabat bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah membiarkan. Rasul mengatakan, pergi, jangan sholat asar kecuali sudah di Bani Quraizoh. Ada yang memahami harus cepat, ada yang memahami memang sholat asar harus di sana. Maka ketika kita menyikapi yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ini tarawihnya 11, ini tarawihnya 23, ini tarawihnya 39, ini tarawihnya 60. Ya, bahkan ini mengatakan tidak ada bilangan yang jelas. Itu biasa dan itu perbedaan fikih yang tidak boleh kita satu sama lain saling memusuhi dan saling menyesatkan. Yang ke-9, kembali kepada Quran dan Sunnah. Artinya, ilmu-ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu-ilmu yang menghasilkan amal. Jangan ilmu-ilmu yang menghasilkan perdebatan kering, tidak ada artinya. Contoh, apakah orang tua, nenek moyang Rasulullah SAW, ayah bunda Rasulullah SAW, masuk surga atau masuk neraka? Lalu apa kalau dia masuk surga? Emang kita mau ke bawah? Kalau dia masuk neraka, ya berdasarkan perbedaan dan ada landasan-landasannya, emang kita mau dibawa kalau ke neraka, kita mau ke neraka? Enggak ada hubungannya. Siapa yang lebih utama? Siapa yang salah misalnya ketika perang Siffin itu, perang Jamal itu? Apakah kubunya Ali, apakah kubunya Muawiyah, dan seterusnya. Tinggalkan perdebatan-perdebatan itu karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apakah Dajjal ini akan muncul 2025 atau 2030? Tidak penting. Ya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, madza a'dadtalah? Apa yang kau persiapkan? Jadi ilmu, orang kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya dia mempelajari ilmu yang kira-kira ada manfaatnya. Bukan orang mempelajari ilmu untuk berdebat kusir, tidak ada ujungnya. Jadi tinggalkan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak akan menghasilkan amal dan kesolehan, tinggalkan. Karena jelas itu termasuk ilmu yang dilarang di dalam agama. Yang ke-10, kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita mementingkan ma'rifatullah di dalam akidah dan mengenyampingkan perdebatan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Jadi bagi kita, dalami tentang bagaimana kita merasa dilihat Allah, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dicatat amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kesampingkan ayat-ayat yang diperdebatkan oleh banyak orang tentang ayat-ayat sifat. Misalnya Allah turun di sepertiga malam, yadullahi fauqa aidihim. Kenapa? Karena itu sudah cukup, perdebatannya sudah cukup dari dulu sampai sekarang. Tidak ada orang yang bisa mengakhirinya karena memang itu ayat mutasyabihat. Silahkan baca pendapat ulama yang jumhur ke sini, pendapat sebagian ulama ke sini, pendapat yang agak menyimpang ke sini. Silahkan sesuai dengan hati nurani. Saya sarankan ikutilah pendapat jumhur para ulama. Ya. Andai pun masih ragu-ragu, silahkan pelajari. Datang kepada ustadznya, tanya kepada yang ahli, tapi jangan kemudian itu dijadikan perdebatan luas. Ya, karena inti dari akidah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal-hal yang kemudian menjadikan perdebatan. Bahkan pernah ada dua orang sahabat yang memperdebatkan takdir, Rasulullah SAW marah, ya, kemudian dicegah. Ya. Jadi dalam akidah, orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah
artinya kepada substansi mempelajari akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, meyakini bahwa Allah maha sempurna. Jadi dalam akidah tentang Allah ini, yang pertama, kita yakin Allah maha sempurna dengan seluruh sifat kesempurnaan yang susah diungkapkan oleh mulut kita. Allah jauh dari segala sifat kekurangan dan Allah tidak mungkin sama dengan apapun makhluknya. Cukup titik sampai di situ, detail-detailnya adalah seringkali menjadi cabang-cabang pembicaraan dalam akidah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11. Kembali kepada Quran dan Sunnah artinya, maaf ini hal-hal yang sering diperdebatkan. Bertawasul dengan menyebut salah satu makhluk Allah dalam berdoa itu bukan masalah akidah. Ya, misalnya, ya Allah dengan kesolehannya si A, ya Allah dengan kebaikannya si B, kabulkan doa saya, mudahkan urusan saya. Itu bukan masalah akidah, tapi itu tentang fikih, ikhtilaf fikih dalam cara berdoa. Ya. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyika, ya Allah aku mohon dengan kemuliaan nabimu. Itu bukan musyrik dan masalah musyrik dan tidak musyrik. Itu masalah apakah doa seperti itu bagus atau tidak bagus. Ini masalah fikih. Silakan, ada yang mengatakan berdoa dengan itu bagus, ada yang mengatakan kurang bagus, sesuai dengan pendapatnya. Kalau sudah fikih maka kita toleransi. Jadi masalah tawasul di sini dalam arti berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada meminta kepada jin, bukan meminta kepada ahli kuburnya, tapi menjadikan ahli kubur sebagai tawasulnya. Ya Allah, ahli kubur ini soleh, ya Allah, saya tahu, ya Allah dengan berkat kesolehannya mudahkan urusan saya, ya Allah. Itu ikhtilaf fikih. Ya, dan kalau ikhtilaf fikih tidak bisa memaksakan. Yang satu mengatakan setuju, yang satu mengatakan tidak setuju. Itu artinya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, poin ke-11. Ya. Poin ke-11. Poin ke-12, kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita tidak boleh mengkafirkan orang. Tidak boleh mengkafirkan orang lain. Apapun alasannya. Kecuali orang lain itu mengaku murtad sendiri. Ya. Atau menghina Al-Quran, menginjak-injak prinsip-prinsip yang sudah maklum minadin bidururah. Menolak sholat, menolak zakat, mengharamkan yang halal secara terang-terangan. Dan sudah diminta taubat, kemudian dia tetap, maka jelas itu orang murtad. Tapi orang karena kemaksiatan, jadi prinsip yang ke-12 ini penting, ya, maka kalau dilanggar ini bisa cilaka 12 kata orang Sunda. Tidak boleh mengkafirkan dan memurtadkan orang lain gara-gara pendapat apapun, gara-gara dosa apapun. Tidak boleh mengatakan orang kafir karena pendapatnya, orang murtad karena perilakunya, selama bukan mengingkari keimanan itu sendiri. Kecuali orang yang kita boleh katakan murtad, orang yang mengumumkan murtad, orang yang menentang prinsip-prinsip Islam yang sudah maklum, menolak wujudullah, menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi, menolak hari kiamat, menolak dan sebagainya. Tapi selain itu pendapat-pendapat, perbedaan pemikiran tidak boleh kemudian membuat kita menghukumi orang lain itu murtad gara-gara pendapatnya menyimpang, gara-gara perilakunya dosa. Tidak boleh kita murtadkan. Andai pun ada yang menyimpang dan kita memprediksi dia misalnya murtad, tidak boleh kemudian dituduhkan, tapi harus diserahkan kepada para ahli, dipanggil oleh kehakiman, disidang, diputuskan oleh para ahli. Merekalah yang berhak memutuskan apakah dia menyimpang, apakah dia murtad atau tidak murtad. Prinsip ke-13, ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita mencintai orang soleh tapi tidak mengkultuskannya. Ada orang soleh, ibadahnya bagus, atau yang sering dikatakan dengan para waliullah, yang kewajibannya sempurna, sunnahnya sempurna, dengan Allahnya bagus, dengan manusianya bagus. Kewajiban seorang, sikap orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah adalah sikap yang moderat. Dia menghormati, dia meniru, dia manut, dia hormat, dia rengkuh, tapi tidak mengkultuskannya, menjadikannya sekutu. Jadi orang soleh yang bisa jadi doanya dikabulkan, punya keajaiban-keajaiban, betul karena kesolehannya, tapi tidak boleh kita kemudian menyekutukannya. Kenapa? Karena dia pun tidak bisa apa-apa. Ini terjadi, ini sikap ini berlaku untuk yang masih hidup, juga berlaku yang sudah meninggal. Wali-wali yang sudah dianggap meninggal atau yang masih hidup yang sudah meninggal, kita harus hormat karena perjuangan, karena kesolehannya. Tapi ingat,
tidak boleh meminta kepada wali, meminta kepada orang soleh, kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lahu da'watul haq. Hanya Allah lah yang punya doa yang hak untuk diminta. Walladzina yad'una min dunihi, dan siapapun yang meminta kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak akan mengabulkan apapun. Wali itu sendiri mendapatkan keistimewaannya dari Allah atas izin Allah, maka kita harus mintanya kepada Allah, jangan minta kepada wali, jangan minta kepada orang. Tapi ingat, mereka memang berhak dihormati karena atas kesolehan dan kebaikannya. Yang ke-14, ya, 12, 13, 14. Yang ke-14, kembali kepada Quran dan Sunnah. Artinya Sunnah mengajarkan bahwa ziarah kubur itu sunnah. Bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, ziarah kubur adalah sunnah. Tapi yang tidak boleh itu adalah melakukan kemusyrikan terhadap ahli kubur, meminta, ya, menyekutukan Allah, menganggap ahli kubur punya kekuatan gaib, ya, di luar keizin Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah bukan berarti memerangi anti kuburan, anti ziarah kubur. Karena ziarah kubur jelas-jelas dalam hadis Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur walakin fazuruha. Dulu aku melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahi. Kenapa? Karena ziarah kubur bisa karena ziarah kubur bisa membuat orang lembut hatinya, bisa sadar bahwa dia akan kembali seperti saudara-saudaranya yang sudah meninggalkan dia, akan kembali kepada tanah, akan meninggalkan dunia ini, tidak akan abadi. Bisa jadi diceramahin tidak luluh, tapi dia lihat ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Jadi kembali kepada Quran dan hadis, artinya mengakui sunnahnya ziarah kubur di antara pemahamannya yang ke-14, tetapi dengan ziarah dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-15, kembali kepada Quran dan hadis, ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kita mementingkan akidah, menyempurnakan akidah itu penting, tapi tanpa melupakan, ya, syariah. Jangan sampai terus, kapan kamu mau memperbaiki sholat? Nanti kalau sudah akidahnya sudah. Sekarang apa? Belajar akidah terus. Islam menuntut dari kita, sempurnakan akidah sekemampuan kita, terus belajar, tapi jangan tinggalkan syariah, aturan-aturan Allah, akhlak-akhlak, ya. Karena semua itu diminta oleh Allah, diminta oleh Islam secara proporsional. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan saja hanya mementingkan akidah, tapi syariah, muamalah, ekonomi, ya, hukum, semuanya harus diamalkan secara bertahap, dan penyempurnakannya bisa berjalan secara bersamaan. Saya kira itu 15 dasar makna dibalik arti kembali kepada Quran dan Sunnah, mulai poin 1 sampai 15. Mudah-mudahan dalam waktu yang lain bisa kita sempurnakan dengan poin-poin yang lainnya yang lebih penting, tapi mungkin ini yang paling mudah bisa disampaikan hari ini. Insyaallah bisa kita lanjut dalam poin-poin yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.